Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Pada kesempatan siang ini kita akan ngobrol lagi tentang seputar dunia bimbingan belajar bersama saya Khairul Rozak selaku host podcast SMA 1 Demak. Kita tahu bahwa bimbingan belajar sekarang marak di mana-mana, sehingga kompetisinya juga semakin ketat. Ada yang bimbingan belajar online maupun ada pembelajaran secara offline juga. Dan pada kesempatan obrolan kita pada siang hari ini, kita mendatangkan narasumber bimbingan belajar offline, barangkali juga online, lembaga yang sudah terkenal dan masyhur di KPU Demak khususnya dan umumnya seantero Indonesia, bimbingan belajar Prima Gama. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rozak. Ya, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ini kok suaranya kok agak serak-serak basah atau bagaimana ini, Mbak? Apa karena kecapean atau karena menyiapkan kegiatan di Prima Gama? Lagi musim ini, Mas. Oh, musim, tapi sehat kan? Alhamdulillah oh, sehat. Oh iya, di pemirsa podcast yang diundang itu yang narasumbernya sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Ya. Apa Mbak kegiatan Prima Gama minggu-minggu terakhir ini, Mbak? Iya. Ini Mas, kita lagi mendampingi adik-adik untuk seleksi SNMPTN. Besok di tanggal 28 itu pengumumannya. Jadi kami harapkan berdoa bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak bisa naik persentase untuk keterima di perguruan tinggi negeri, khususnya di jalur SNMPTN ini. Ya. Khusus yang kelas 12. Kelas 12. Bagi yang kurang berkesempatan untuk lolos di SNMPTN jangan patah semangat, karena kan masih ada jalur SBMPTN, yaitu jalur tertulis. Itu juga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Masuk juga ke perguruan tinggi negeri bisa juga melalui jalur ujian mandiri gitu. Yang jelas bimbingan Prima Gama siap mendampingi. Siap. Iya, ya. Ini Mbak, kita ngobrol kaitannya dengan bimbingan belajar Prima Gama. Prima Gama ini kan kita tahu bahwa sudah lama berdiri di Indonesia, ya kan? Kalau boleh sedikit diceritakan sejarah Prima Gama, Mbak, di Indonesia dan khususnya termasuk nanti bisa masukkan Demak sendiri. Iya. Terima kasih Mas Rozak. Prima Gama sendiri ini merupakan suatu usaha jasa di bidang pendidikan, yaitu di luar sekolah yang bergerak di bidang bimbingan belajar. Jadi didirikan itu tahun 1982, pastinya di tanggal 10 Maret tahun 1982 di kota Yogyakarta. Jadi bulan depan di tanggal 10 Maret itu Prima Gama anniversary yang ke-40 tahun. 40 tahun. Tahu enggak Mbak Nisa siapa pendiri Prima Gama? Iya, Prima Gama dulu itu didirikan oleh orang Jogja. Beliau itu dulu masih sebagai seorang mahasiswa, kemudian peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Beliau itu membantu siswa-siswi kelas 12 SMA. Dulu kan kita menyebutnya itu kelas 3 SMA. Sekarang kelas 12. Sekarang SMP pun juga kelas 7, 8, 9 gitu Mas. Itu membantu SMA kelas 12 itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian beliau mendirikan Prima Gama, yaitu bernama Mas Purdir Chandra gitu. Di Jakarta. Terus kemudian perkembangannya sampai saat ini? Ya, kemudian banyak sekali orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan untuk meningkatkan prestasi siswa-siswi di sekolah. Kemudian banyak dibuka cabang-cabang. Sekarang itu di Prima Gama sudah lebih dari 200 cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Di seluruh provinsi Indonesia. Sekarang tepatnya ada 236 cabang yang 36 cabang di seluruh provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Mbak ya. Gitu. Luar biasa Mbak ya Prima Gama ya, bisa sampai bisa punya kantor cabang 236. Apa kira-kira yang menjadi daya tariknya anak-anak bisa masuk di bimbel Prima Gama sehingga termasuk bisa sukses membuka cabang 236 ini? Iya Mas Rozak, banyak sih yang kenapa kok harus milih Prima Gama seperti itu. Dulu kita menyebutnya itu instruktur smart, pengajar itu iSmart seperti itu. iSmart kita itu iSmartnya yang handal-handal gitu. Jadi mampu menguasai pelajaran dan bisa menyampaikan
dengan sajian yang mudah dipahami oleh siswa. Karena kan pulang sekolah banyak siswa yang capek, tidak mau apalagi kalau ketemunya pelajaran matematika, fisika, kimia, eksak lah. Pasti sudah itu kemana-mana pikirannya. Jadi kan para pengajarnya harus dituntut untuk bisa mengemas, untuk bisa menyampaikan ke siswa tersebut. Secara smart pula ya. Kemudian ada metode yang namanya smart solution. Jadi memudahkan siswa untuk memahami dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Hal ini dibutuhkan pada saat mengerjakan soal ujian gitu Mas Roja. Ujian sekolah, dulu kan ada ujian nasional, UNBK, berbasis komputer, dan sekarang itu besok bulan Mei kelas 12 dan 2 angkatan alumni itu pada bersaing seluruh Indonesia untuk memperebutkan bangku kuliah gitu. Yang jalur tertulis itu. Untuk smart solution ini dibutuhkan karena dengan waktu yang singkat adik-adik itu harus menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi tidak dibutuhkan caranya. Jadi tidak butuh cara, yang penting hasil akhirnya itu harus tepat gitu. Harus akurat itu ya untuk bisa, karena kadang kalau di sekolah itu kan teorinya. Nah, karena mungkin di bimbel kan akhir endingnya gitu, kira-kira seperti itu ya. Tapi sekali lagi kita itu bimbingan belajar Mas Rojak mengutamakan pelayanan pendampingan belajar. Jadi kita tidak menggantikan posisi bapak dan ibu guru di sekolah, tidak. Kita meningkatkan prestasi akademik di luar sekolah, di sekolah gitu. Supporting lah kira-kira gitu ya. Gitu, memberikan mengulangi, menambahi, kemudian menjelaskan secara lebih detail seperti itu sih. Termasuk kalau Primagamen kan secara makro, untuk bicara di Demak sendiri yang keberapa Mbak? Cap dari 236 itu urutannya kalau misalnya, atau ya memang Mbak Nisa ini? Kalau saya tuh dulu les juga di Primagama. Jadi alumni dari Primagama Demak. Alma mater ya? Alma mater SMA 1 Negeri. Ternyata alma mater Demak. Iya, saya itu suatu kehormatan dipanggil di SMA Negeri 1 Demak di acara ini, karena notabene kan SMA 1 merupakan SMA favorit di Kota Demak. Baik dari segi akademis, kemudian non akademisnya gitu, tidak dipertanyakan lagi. Serasa pulang reuni ini. Terasa nostalgia. Tapi dulu kan belum ada podcast ya? Belum ada, sekarang lebih maju lagi. Ya. Harus gini Mas Raja, karena kan IT sekarang harus dituntut mau tidak mau supaya dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Sama satu Demak harus. Termasuk Primagama juga harus semakin dekat di hati. Iya, di hati siswa maksudnya. Ini Mbak, kemarin kan kita 2 tahun ada masa pandemi, termasuk saat ini ya. Anak-anak juga pembelajarannya juga masih 50% di Kabupaten Demak di beberapa sekolah. Nah, ada kiat-kiat yang di strategi atau kiat-kiat yang dilakukan oleh Primagama atau tidak? Misalnya contohnya apakah juga online atau tidak? Karena kemarin kan hampir sekolah itu kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan PJJ 100%. Di Primagama juga apakah di istilahnya PJJ juga atau bagaimana Mbak? Ya Mas Rojak, waktu pandemi itu awal kita sempat online. Setelah itu ada blended learning, hybrid seperti itu. Tapi anak-anak siswa-siswi Primagama Demak banyak yang menginginkan tatap muka. Gitu. Itu namanya orang tua juga menginginkan tatap muka. Jadi walaupun kita memberikan penjelasan ini offline, ini tidak online, tapi kalau mendengar kata-kata lain pasti ada pemikiran ini mesti daring seperti itu Mas. Jadi kita ngomongnya ini pembelajaran tatap muka, tapi tetap dengan program kesehatan protokol kesehatan. Jadi tiap minggu kita semprot gitu Mas. Jadi cuci tangan jadi sampai sekarang juga tidak ada satgas yang meninjau sidak, itu tidak ada karena mungkin aman semua seperti itu. Kemudian jumlah siswa di dalam rombel kita di kelas juga kita kurangi karena kan ini pandemi, jadi kan takutnya riskan seperti itu. Jadi kita kurangi untuk kapasitas siswanya di kelas. Gitu. Satu kelas berapa Mbak di bimbel Primagama ini? Dulu kalau kondisi normal itu kita 15, 17 berarti kelas. Satu instruktur itu membawahi 15? Iya, 15 siswa. Jadi siswanya itu heterogen Mas, jadi tidak hanya
dari asal sekolahnya tidak hanya dari satu sekolah, jadi dari SMA negeri. Dari sekolah maupun dari madrasah juga kan gitu ya. Gitu ya. Karena memang bimbel Primagama juga ada kelas-kelasnya ya. Kelas pasarnya dari SD sampai SMP, SMA ya. Alumni gitu Mas. Gitu. Ada kalau boleh tahu ada berapa Mbak anak yang ikut bimbel Primagama di Demak cabang Demak, karena Demak ada 2 ya, di Merangin sama di Demak Kota gitu. Yang kita bahas yang di Demak Kota. Iya Mas Rojak, kalau sebelum pandemi sih siswa kita banyak gitu. Kita ada kerjasama kelas jauh juga gitu. Lah kalau selama COVID ini, pandemi ini, siswa kita sedikit menurun seperti itu. Karena mungkin orang tua kan juga masih takut untuk berkerumun ya istilahnya biasanya gitu, kan karena tapi kita juga melayani mengenai online gitu. Bimbingan secara online juga. Tapi dari sampai sekarang pun anak-anak masih antusias bimbingan tatap muka seperti itu. Karena kan dulu kemarin itu hampir 1 tahun ya sekolah itu kan daring. Jadi anak-anak itu banyak dari SD itu lupa perkalian seperti itu, banyak sekali ceritanya. Jadi Primagama ini berusaha untuk tatap muka tapi menggunakan protokol kesehatan seperti itu sih. Nah, akhir-akhir di era seperti ini atau era digitalisasi seperti ini kan bimbel-bimbel yang fake itu kan banyak Mbak. Salah satunya adalah yang sekarang adalah bimbel online juga. Padahal bimbel Primagama mau tidak mau kalau tidak bertransformasi juga barangkali akan ditinggalkan oleh para usernya atau para penggunanya. Ada enggak kiat-kiat dan strategi nanti untuk menghadapi era digitalisasi seperti ini? Iya Mas. Barusan kemarin itu bulan Februari itu berarti masih ini toh, ini kan masih Februari belum Februari tanggal 18 kemarin itu Primagama berkolaborasi sama bimbel online. Beliau bimbel itu juga terkuat di online-nya. Jadi kita kuat di offline, yang satunya itu kuat di online seperti itu. Kolaborasi berarti ya. Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam sekarang kan kita dituntut mau tidak mau kan harus IT. Betul. Gitu karena dari Pak Menteri seperti itu pembelajarannya kan. Harus mampu mampu beradaptasi ya. Ya, termasuk barangkali juga mohon maaf instruktur-instruktur yang ikut di bimbel Primagama ini juga punya kualifikasi tertentu. Tadi kan SMART dan seterusnya itu ada kualifikasi yang disyaratkan oleh bimbel sendiri enggak, atau termasuk juga harus menguasai itu juga bimbel instrukturnya bagaimana Mbak? Kalau kita dari bimbel Primagama itu instruktur SMART-nya itu ada pelatihan gitu Mas. Ada pelatihan UTBK mengenai soal-soal masuk perguruan tinggi negeri, cara ada SMART solution-nya, cara menjawab soalnya harus bagaimana, trik-triknya menjawab soal seperti apa gitu. Itu ada pelatihan pengajarnya. Kemudian untuk IT juga nanti ada pelatihan juga dari pengajar nasional seperti itu sih Mas. Ini kita kolaborasi sama bimbel online. Namanya Genius gitu. Jadi nanti besok bulan Maret itu ada anniversary ulang tahun Primagama, nanti ada program-program terbaru karena dari Genius itu beliau itu telah menggait guru-guru, pelatihan guru-guru seperti itu. Gitu untuk disiapkan kira-kira sehingga nanti ketika kolaborasi dengan Primagama sudah ada program yang sudah disiapkan termasuk nanti mau enggak misalnya kolaborasi dengan SMA 1 Demak? Pastinya mau. Oh iya ternyata juga karena Primagama juga banyak ya yang dari siswa-siswi SMA 1 Demak ya. Iya banyak sekali, malah persentasenya lebih besar gitu Mas. Ya banyak dari SMA 1. Jadi kalau di dalam kelas itu emang kondisinya heterogen siswanya. Jadi berasal dari berbagai sekolah, tapi secara garis besar itu kebanyakan dari SMA 1 gitu. Nah, salah satu faktor daya tariknya masuk di bimbel Primagama ini kan juga tidak bisa dilepaskan faktor ekonomi, ya kan? Mestinya bisa dijangkau atau tidak. Nah, untuk bimbel Primagama dalam konteks pembiayaan lebih bisa dijangkau enggak untuk masyarakat menengah ke bawah? Ya Mas,
Kalau di Primagama emang kita ada program beasiswa gitu juga. Ada beasiswa. Beasiswa apa itu, Mbak? Untuk siswa yang berprestasi juga bisa. Beasiswa di sekolah induknya. Ya. Dengan contoh misalnya nilai raport seperti itu. Oh. Nilai raport. Tapi sekarang kan tidak ada sistem perankingan. Jadi mungkin dari rata-ratanya gitu. Jadi bisa dilihat dari IPK-nya. Kalau pas rapot SMA kan ada IPK rata-rata. Dan minimal berapa untuk bisa mendapat potongan atau beasiswa? Kalau beasiswa itu kan full, kalau potongan berbeda loh, Mbak. Beasiswanya berupa potongan bimbingan belajar. Nah, jadi jelas ini. Berarti potongan bukan beasiswa, karena diksi beasiswa itu mestinya sampai lulus dan tidak kena biaya. Ini berarti potongan. Nah, yang mendapatkan potongan kira-kira bisa dijelaskan enggak jenis-jenisnya seperti apa, prestasi akademik atau non akademik, atau ada ketentuan yang lain, Mbak? Kita itu pasti ada promo, misal kayak hari ulang tahun Primagama ada diskon seperti itu, Mas. Untuk tahun ajaran pasti ada diskon seperti itu, Mas. Tahun ajaran apa maksudnya? Tahun ajaran baru besok, untuk tahun ajaran di sekolahan. Pasti kita akan memberikan diskon, terutama karena kita ada kerjasama sama SMA 1, siswa-siswinya ada diskon juga seperti itu sih, Mas. Kita juga kalau orang tuanya berkeberatan pengen memberikan tambahan ke anak, maksudnya Primagama bisa membantu anaknya untuk berprestasi akademiknya meningkat lagi, itu untuk pembiayaannya juga nggak mesti mahal gitu, Mas. Jadi bisa ada termin dan lain sebagainya sih, Mas. Nah, kalau boleh tahu paketan untuk, kan biasanya paket-paket boleh nggak bisa sedikit dijelaskan di pemirsa podcast, biar barangkali pemirsa podcast asalnya yang belum tertarik bisa lebih tertarik, ternyata tidak dalam tanda kutip tidak mahal juga kan gitu. Karena barangkali kan juga ada yang minat tapi kadang faktor ekonomi mampu atau tidak orang tua saya kan gitu. Bisa enggak biar kita karena terbuka kan, enggak masalah, ini kan juga bagian dari sosialisasi Primagama juga. Iya, Mas. Kalau untuk pembiayaannya itu bisa untuk uang muka dulu di depan gitu. Jadi bisa diangsur tiap bulan seperti itu. Berapa, Mbak, itu uang, maksudnya paketan itu berapa, kemudian DP-nya berapa uang muka? Untuk tiap jenjang kan beda-beda, Mas. Contoh misalnya dari kelas SMA itu kisaran 4 sampai 5 juta per 1 tahun ajaran. Oh, gitu. 1 tahun pelajaran ya? Bukan 1 semester ya? Jadi dimulai bulan Juni sampai bulan Juni lagi. Gitu, Mas. Berarti nanti boleh DP. Untuk SMA berarti 4 sampai 5 juta tadi. Untuk SMP? Kalau SMP juga kurang lebih seperti itu, Mas. Itu sama. SD? Sama. Oh, sama. Cuman sekarang kan untuk tatap mukanya pembelajarannya kan juga selesainya kan juga sama gitu. Kalau ujung kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 kan mungkin pemadatannya materi kan di bulan Maret, April gitu, Mas. Kalau kelas antara kan emang selesainya lama, cuman harganya juga tetap sama sih, Mas. Gitu. Jadi yang jelas misalnya punya DP berapapun bisa dikomunikasikan gitu ya, bisa didiskusikan bersama-sama gitu. Nah, misalnya Mbak, ada enggak strategi atau kiat-kiat khusus dari Primagama, misalnya anak ini tidak mencapai istilahnya, mohon maaf, tidak istilahnya jauh dari orang tua, misalnya komplain, anak saya itu tak Primagamakan tapi ternyata di sekolah juga enggak, biasa-biasa saja, tidak berprestasi, itu pernah enggak mengalami hal seperti itu? Sejauh ini sih belum sih, Mas Rojak. Rata-rata siswa saya itu waktu terima raport seperti itu. Terima raport, mesti kan kita ada evaluasi, kita tanya bagaimana nilai rapotnya seperti itu. Orang tua masih stuck di ranking 2 seperti itu. Jadi banyakkan siswa kami ya ranking 1, ranking 2 seperti itu, Mas. Ya mungkin sekarang kan enggak ranking ya, kira-kira mungkin bisa meminta ke wali kelasnya. Oh gitu ya, karena secara Tapi kalau SMA bagus, Mbak Nisa, nilai rata-ratanya naik seperti itu. Kan yang terpenting kan sekarang untuk bisa masuk ke SNMPTN kan yang penting nilainya kan progres ya, gitu. naik dari semester 1 ada dinamika ke semester 2 dan seterusnya gitu ya. Semester 5 ada enggak misalnya yang kemudian anak itu yang tidak paham ilmu eksak sama sekali, terus kemudian masuk di Primagama? Makanya itu sejak
tahun 2003-2004 itu Mas, kita itu orientasinya memfokuskan ke problem solving, seperti pemecahan masalah. Jadi ya waktu KBM secara klasikal itu 40%-nya itu pertama kita problem solving, kemudian dengan konsep remedial enrichment consulting, setelah itu metodenya smart solution gitu. Jadi kita tanya dulu di kelas ada tugas enggak dari sekolahan seperti itu. Pasti kan ada. Nah, itu tugas kita itu kan mendampingi belajar anak. Jadi di rumah itu anaknya itu sama orang tua sudah tidak pusing lagi mengenai pekerjaan rumah. Sudah diselesaikan di Primagama tadi ya. Karena tujuan kita kan sebagai pendamping belajar. Seperti itu. Mbak, di Primagama itu ada berapa mata pelajaran Mbak yang istilahnya yang didampingi pelajarannya? Untuk SMA? Untuk SMA. Kalau SMA. Karena sekarang kan sudah tidak ada ujian nasional. Iya, tapi kan masih ada ujian sekolah. Iya, masih. Ya, gitu Mas. Kalau untuk kelas 10-11 kita pantau terus nilai rapotnya supaya naik agar adik-adik itu berkesempatan untuk masuk ke siswa eligible, yaitu 40% untuk mendaftar di SNMPTN seperti itu Mas. Betul. Oh iya, berarti sudah masuk bagian di di skenario kan screening oleh bimbel Primagama ya, kira-kira punya potensi masuk 40% itu ya. Gitu, terus jadi kita pantau semester 1 nilainya misalnya 90, semester 2 harus naik walaupun koma gitu enggak apa-apa, yang penting naik seperti itu sih Mas. Terutama untuk mata pelajaran yang digunakan untuk SNMPTN, yaitu mata pelajaran primer atau inti seperti itu sih Mas. Termasuk yang tadi yang kita bicarakan adalah pelajaran eksak itu ya? Ya, dari fisika, gitu, matematika, kimia gitu. Karena yang dibutuhkan itu nanti masuk ke SNMPTN itu mata pelajaran primernya, bukan ranking paralel. Oh gitu. iya. Karena ranking paralel kan semua mata pelajaran. Gitu. Nah, karena kita sudah masuk ke perguruan tinggi dan seterusnya, Primagama outputnya sudah banyak yang lulus di perguruan tinggi melalui baik SNMPTN atau SBMPTN atau ujian mandiri Mbak? Catatan infografisnya kalau ada data yang ada di Primagama sendiri. Banyak yang keterima di SBMPTN gitu ya. Karena di SBMPTN itu kan bisa lintas jurusan Mas Rojak gitu. Jadi banyak yang anak IPA ambil di akuntansi. Iya, itu kan peluang besarnya kan bisanya kan diambil pas waktu SBMPTN. Karena waktu SNMPTN itu kan mereka bisa lintas jurusan, tapi sekali lagi yang diutamakan prioritas. Jadi kan mereka harus bersaing sama anak-anak IPS. Sedangkan mereka itu sudah 3 tahun menyelesaikan mata pelajaran IPS seperti itu. Tadi Mbak Nisa bilang banyak. Kalau saya spesifik data statistiknya, Primagama meluluskan berapa personel ke SBM jurusan apa, bisa enggak Mbak Nisa? Bisa Mas. Coba 1 tahun terakhir, ya 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir pernah diterima di IPB. Tapi berapa personel di Undip di misal kemarin itu berarti selama pandemi ya Mas? Iya, masa pandemi 2 tahun kan masa pandemi. Iya. Selama pandemi itu tahun pertama dari 20 siswa kelas 12 itu diterima di SBMPTN, SNMPTN juga ada. Kalau SBMPTN 20 dari 20 anak itu 7 anak di SBMPTN. Lah yang SNMPTN? Kalau SNMPTN kemarin itu 3 atau 4 seperti itu Mas. Ya. Karena tapi kalau yang SNMPTN masuk di Undip. Cuman dengan prodi yang kurang tingkat keketatannya itu kurang seperti itu. Tingkat keketatan maksudnya kompetisi? Ya, antar siswanya yang lain gitu. Jadi prodinya itu kurang, masih bagus di Undip, cuman kurang bergengsi seperti itu. Karena biasanya kalau ada fakultas bergengsi kan lebih saingannya lebih berat. Ya, lebih berat fakultas kedokteran misalnya ya. Teknik termasuk Mbak Nisa ini juga teknik kimia juga Mbak ya. Iya Mas. Iya, dulu termasuk sangat membantu enggak di Primagama, karena Mbak Nisa kan juga Primagama subjektif jangan subjektif jenengan selaku kepala cabang loh. Yang dirasakan waktu pernah jadi bimbel terus kemudian membantu enggak di teknik kimia Undip? Dulu yang membantu itu ya Primagama, dia juga SMA 1 itu karena dari BK-nya itu transparan, dia mengarahkan gitu ya, gitu. Jadi untuk peringkat 1 kemana gitu, jadi kan bisa tahu. Jadi kan kita misalnya saya ranking 10 bersaing sama ranking 4 kan tidak mungkin Mas, gitu. Jadi saya harus mengalah, harus cari opsi yang lain gitu ya, fakultas yang lain, prodi yang lain ya. Tidak kalah bersaing di
satu sekolah gitu Mas. Ya, nggak terasa ini karena udah asik, sudah hampir 1,5 jam lebih Mbak ini. Nah kalau sebelum kita akhiri, kalau tadi masalah biaya sudah, keunggulan sudah, kemudian prestasi sudah, kalau kita mau daftar, caranya bagaimana Mbak? Bisa kontak ke saya atau ke staff gitu Mas. Boleh ditanyakan mengenai program bimbelnya apa saja, 1 minggu masuk berapa kali pertemuan, terus 1 kali pertemuan berapa waktunya, berapa jam, seperti itu sih Mas. Kemudian kita juga melayani, kan besok tanggal 1 Maret itu kan SMA 1 PTS genap. Oh iya, tanggal 2 Mbak. Iya tanggal 1 ya, hari Selasa ya. Tak kira Selasa merah dan tanggal merah ya tanggal 1. Ya. Tanggal 1 Maret itu kita sudah tahu untuk jadwalnya. Ternyata jadwalnya sama. Biasanya kan SMA 1 jadwalnya kan berbeda Mas tiap kelasnya. Oh, dengan kelas 10 dan kelas 11. Nah, iya. Sekarang kan sama. Jadi kan kita memberikan pendampingan itu namanya one day before. Jadi H-1 kita berikan pendampingan, mengulas materi, kemudian pengayaan, latihan soal-soal. Pendalaman lah kira-kira itu ya. Supaya anak-anak itu siap untuk menghadapi penilaian tengah semester genap, seperti itu sih Mas. Tadi kan pendaftaran bisa menghubungi Mbak Nisa atau bisa datang ke podcast ya. Ya nanti syarat dan ketentuan kan berlaku kan gitu. Nah maksud saya itu ada waktu-waktu tertentu ataukah bisa setiap saat kita daftar di Primagama Mbak? Kalau di Primagama itu buka dari pukul 9 sampai pukul 6 sore Mas. Setiap hari bisa daftar? Ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu kita libur. Oh, gitu, tidak Mas. Harus tahun ajaran baru enggak ya? Misalnya hari ini kita daftar juga bisa Mbak bisa. Ya? Kalau misalnya dari kelas 10-nya daftarin Mas, kita nanti gratiskan, semester 2-nya nanti adiknya untuk biaya bimbelnya kelas 11 gitu. Jadi kan bisa untuk memacu yang semester 2-nya nanti, yang belum ketinggalan. Oke. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Sama-sama Mas Rojak. Atas kehadiran di podcast SMA 1 Demak. Ada ingin disampaikan pesan closing statement untuk para pemirsa podcast SMA 1 Demak, barangkali yang belum bergabung maupun yang sudah bergabung. Iya, mungkin buat adik-adik yang belum bergabung, supaya karena ini kan selama pandemi, jadi intensitas bertemu dengan para bapak dan ibu guru kan berkurang. Alangkah baiknya supaya meningkatkan prestasi akademik bisa bergabung di Primagama Demak, gitu Mas. Iya. Terima kasih Mbak Nisa. Satu kata podcast SMA 1 Demak bagaimana Mbak? Mantap ya. Mantap lagi kalau disponsori Primagama juga ya. Iya, demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, obrolan santai kita dengan Kepala Cabang Bimbingan Belajar Primagama Cabang Demak yang hadir kali ini. Tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan di masa seperti ini. Tetap juga like, komen, dan subscribe demi meningkatkan dan daya dukung channel SMAN 1 Demak Official. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.